Nah, dua kabar mantap dan panas kali ini datang dari kapal-kapal asing yang datang ke Indonesia, bos. Satu dari Jepang membawa kapal perang frigat Mogaminya ke Indonesia, dan satu dari Malaysia dengan keciduk lagi beroperasi secara ilegal di wilayah kita Indonesia, bos. Bahkan sampai dikejar dan akhirnya ditangkap oleh TNI Angkatan Laut dengan tim gabungan VBSS dan Kopaska Indonesia. Nah, loh, pertanyaannya nih, bos. Yang pertama, ada apa lagi gerangan Jepang memboyong kapal frigat Mogaminya ke Indonesia? Apakah Indonesia akhirnya kepincut membeli kapal perang ini atau masih hanya sebatas promosi dan kunjungan persahabatan? Dan kemudian yang tadi, bagaimanakah kabarnya lagi-lagi kapal Malaysia ditangkap di Indonesia? Apa yang mereka lakukan di perairan kita? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi yang pertama soal niatan Jepang, saudara tua kita ini untuk memasok kapal perang ke Angkatan Laut Indonesia saat ini ternyata masih cukup kuat, bos. Gak nyerah-nyerah gitu loh. Gimana lagi? Baru-baru ini Angkatan Laut Jepang pun telah memboyong kapal perang frigat Mogami kelasnya ke Indonesia, yaitu kapal perang JS Yahagi FFM-5, bos. Yang pada Senin 12 Mei kemarin telah sandar di Tanjung Priok, Jakarta. Tak main-main, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, kedatangan kapal perang jenis frigat kelas Mogami ini pun disambut langsung oleh Asisten Intelijen Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Asintel dan Lantamal 3 Jakarta, yaitu Kolonel Laut Saud Lagu Jendri T. Panjaitan. Beliau pun mengungkapkan bahwa selanjutnya kapal frigat JS Yahagi itu akan sandar di Jakarta selama 3 hari ke depan, yakni tanggal 12 sampai 15 Mei besok, bos. Dan dikutip dari keterangan Dispen Lantamal 3 pada Selasa 13 Mei kemarin, selama kunjungan, mereka pun disebut akan melaksanakan berbagai kegiatan yang telah dikoordinasikan oleh TNI Angkatan Laut dan Atase Angkatan Laut Jepang. Nah, jadi di sini disebutkan tujuan utama Angkatan Laut Jepang lagi ke Indonesia sepertinya adalah untuk memperkuat hubungan atau kerjasama militer antara Jepang dan Indonesia. Tapi ya, selain itu sudah pasti, bos, untuk kembali mempromosikan kapal frigat canggih andalannya ke Indonesia. Pasalnya mereka pun kini sudah punya kapal frigat Mogami kelas yang baru, versi baru yang lebih besar dan lebih gacor, bos. Nah, Kolonel Laut Saud pun menilai bahwa kunjungan persahabatan oleh frigat JS Yahagi ini sangat penting untuk meningkatkan persaudaraan antara Angkatan Laut kedua negara, yakni antara TNI Angkatan Laut dan JMSDF Jepang. Beliau katakan kunjungan ini dapat meningkatkan semangat Navy Brotherhood dan juga hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan pemerintah Jepang dalam berbagai bidang kerjasama, ujar beliau. Nah loh, lantas pertanyaannya bagaimanakah spesifikasi kapal perang yang dibawa Jepang ke Indonesia kali ini? Oke, disebutkan adapun kapal frigat JS Yahagi Mogami kelas FFM-5 ini pun dipimpin oleh Komandan Tamura Masayoshi, bos. Frigat ini telah diresmikan sejak tanggal 23 Januari 2022 lalu. Dan kapal perang ini pun membopong sistem persenjataan lengkap dan modern dengan dimensi panjang 133 meter, lebar 16,3 meter dan draft airnya 9 meter serta mempunyai bobot 5.500 ton. Jadi ya, secara dimensi lebih kecil dari kapal PPA kita maupun kapal frigat merah putih kita, bos. Lanjut, kapal perang ini pun mampu membawa 90 awak, dilengkapi dengan kombinasi mesin turbin gas dan mesin diesel dan memiliki kecepatan sekitar 30 knot. Selain itu, JS Yahagi juga memiliki kemampuan tempur anti kapal selam, anti pesawat dan anti permukaan di saat darurat hingga perang anti ranjau. Dan dalam kedatangannya, pengamanan pun dilakukan secara ketat dan terpadu oleh personel Yon Marhanlan 3 bekerja sama dengan unsur pengamanan Lantamal 3 Jakarta dan instansi terkait lainnya. Di mana prosedur pengamanan yang dilakukan pun mencakup pemeriksaan area dermaga, pengawasan aktivitas selama kunjungan, serta pengawalan terhadap delegasi kapal Jepang yang turun ke darat. Dan dapat kalian lihat dalam foto-foto ini, pasukan TNI Angkatan Laut pun mengawasi area di mana kapal perang tersebut bersandar. Nah, pertanyaannya, apakah kedatangan kapal perang frigat
Mogami kali ini akan membawa deal-dealan baru bagi Indonesia. Bagi pengadaan kapal perang Indonesia, apakah Indonesia akan tertarik memboyong Mogami Class di versi terbarunya? Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Oke, lanjut kabar kedua yang cukup panas nih, bos. Jika kemarin yang ramai terdata oleh IOG, kapal-kapal asing adalah kapal-kapal ikan berbendera Vietnam, kali ini tertangkap pula, bos, kapal asing berbendera Malaysia di perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, baru-baru ini kapal perang Indonesia yang melaksanakan operasi patroli di wilayah barat Indonesia, yaitu KRI Bontang 907 yang berada di bawah kendali Operasi Gugus Keamanan Laut atau Guskamla Kormada 1, ternyata telah berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia, yaitu SLFA 4498, bos, ketika sedang menangkap ikan secara ilegal di perairan teritorial Indonesia pada Jumat 9 Mei kemarin. Nah, dapat kalian lihat dalam foto-foto berikut, kapal ikan yang cukup besar berbendera Malaysia dengan beberapa awaknya sudah berhasil ditangkap dan dibekuk oleh TNI Angkatan Laut. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut atau Kadispenal Laksamana Pertama IM Wirahadi mengungkapkan bahwa kapal ikan asing itu terdeteksi menangkap ikan di sekitar 6 mil laut bagian selatan dari landas kontinen Indonesia-Malaysia, bos. Dan tak main-main, dikatakan bahwa saat didekati, kapal Malaysia ini pun ternyata mencoba melarikan diri, sehingga akhirnya KRI Bontang 907 melakukan pengejaran dan melepaskan tembakan peringatan. Kemudian setelah itu, tim Visit Board Search and Seizures atau VBSS dan para personil satuan dari Komando Pasukan Katak atau Satkopaska Kuarmada 1 berhasil mengamankan kapal beserta 5 anak buah kapal atau ABK yang ternyata asal Myanmar, bos, beserta juga dengan barang-barang buktinya. Nah, jadi ternyata tuan kapalnya punya Malaysia, ABK-nya yang dipekerjakan adalah orang-orang Myanmar. Laksma Wirahadi pun mengatakan bahwa kapal dan seluruh awaknya kemudian dibawa ke pangkalan utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Nah, mantap jos nih. Satu lagi kapal asing ditangkap di Indonesia. Dan saat ini, seperti video admin kemarin, TNI Angkatan Laut memang lagi gencar-gencarnya nih mencari kapal-kapal asing yang berani-berani berkeliaran di wilayah Natuna Utara. Bahkan untuk wilayah Natuna Utara sendiri, sampai 4 kapal perang telah dikerahkan, bos. Dan semoga ya kali ini penindakannya dapat dilakukan dengan tegas dan diberikan efek jera agar dapat diberlakukan terhadap kapal-kapal maling ikan di Indonesia dan tidak mau balik lagi. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo, make sense.